Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati tuan rumah sekeluarga, yang saya banggakan kita pengurus, yang jamaah majelis taklim Al-Ikhwan. Pertama-tama buru-buru kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih tetap diberi kesehatan oleh Allah, kita masih tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya patut kita bersyukur dengan cara syukur kita selalu istiqomah hadir pada pertemuan atau perkumpulan yang diadakan setiap satu minggu satu kali. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah majelis taklim Al-Ikhwan yang saya banggakan. Selanjutnya sekarang detik-detik akhir biasa namun apakah finish alasan kapi ketur kapi karena ujiannya pasti tambah berat. Oleh karenanya siapapun nanti yang nyampe ke finish 1 bulan penuh berpuasa Ramadan kemudian diakhiri dengan zakat fitrah dan pas 1 Syawalnya melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi perlu diketahui untuk yang Areboneta, untuk sholat Idnya bisa berjamaah di masjid ya. Jadi bisa berjamaah hadir untuk Areboneta. Monsor pamane kampung Timur tadi tak apa gabung ke kampung kota. Yang terpenting dengan niatan dan tujuan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemarin juga ada yang menanyakan ke saya, terus gimana hukumnya? Perkumpulan seperti ini saja gak boleh kumpul hakian binian ya. Kenapa? Karena sudah balik. Cuma seperti ini perbandingannya. Yang perlu dipahami, orang berbuat maksiat maka dapat dosa berapa? Satu. Ini maksiat sudah oleh dosa. Kenapa? Karena ada laki-laki dan perempuan, tapi di situ ada kebaikan. Sementara kalau kebaikan ditulis 10, berarti 9. Jadi paham ya? Iya. Jadi harus mungkin itu ya yang perlu kita pahami bersama, karena kemarin nggak paham, nggak ngerti ya, tidak paham ke itu ya. Memang maksiat ketika ada, tapi kalau ada penghalang nggak apa-apa, maksudnya dibatasi ya. Tempatnya binian khusus binian, naja khusus naja. Di situ memang mengandung ada yang maksiat atau dosa, tapi dosanya 1. Terus kemudian tujuannya apa? Perkumpulan baca Yasin dan sholat. Berapa sudah pahalanya? 10. Nah, dengan menghadiri perkumpulan itu dapat surplus 9. 1 banding 10, jadi tetap dapat pahala. Oleh karenanya untuk wanita sholat Idul Fitri diharapkan bagi yang tidak punya udzur hadir ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Kapan sopan aja ngomong gini? Ngapain lagi ujian ini?
Ini Ramadan tinggal 2 hari lagi, hari 2 hari lagi. Tarawih juga tinggal 2 malam. Mestinya kita jangan bangga, harus merasa bersedih karena mau ditinggalkan oleh Ramadan. Tidak ada selain bulan Ramadan pahala sunnah, perbuatan sunnah itu pahalanya seperti pahala wajib, hanya ada di bulan Ramadan. Oleh karenanya jangan bangga, mestinya harus sedih. Dan yang paling penting kita evaluasi puasa kita atau ibadah kita selama bulan Ramadan ini, apa sudah maksimal atau masih belum. Kalau masih belum maksimal, mumpung masih ada 2 hari lagi atau 2 malam lagi, kita maksimalkan. Apa kita sudah dapat yang namanya Lailatul Qadar apa belum? Kalau masih belum dapat, maka dimaksimalkan 2 malam ini, usahakan harus dapat. Karena barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak ubahnya mendapatkan pahala 1000 bulan, sama dengan 83 tahun. Umur kita belum tentu nyampe 83 tahun. Oleh karenanya dimaksimalkan 2 malam ini. Mau bisa tidur malam, siapnya ya dia tidur dia diisi dengan mengaji, berzikir, beribadah macam-macam. Harapan saya ini mumpung bulan Ramadan, sebagus pertahankan kebaikannya, istiqomah, pertahankan istiqomah. Karena yang saya lihat Arebon sudah mulai agak kendor karena sudah mau nyampe ke finish ya. Menurut bakal finish boleh ketur, boleh resok, boleh malas ya. Nah saya kena boleh hadir, boleh tak hadir, seperti itu. Jadi yang istiqomah, pertahankan istiqomahnya atau ditingkatkan, karena perbuatan sekecil apapun tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Dan mungkin yang paling penting untuk Majelis Taklim Arebon, buat pengurus maupun anggota, kalau tidak ditakdirkan jadi orang alim, maka jadilah orang bodoh yang memberi barokah. Sebisa mungkin harus berusaha untuk menjadi orang yang alim. Jadi orang sebentar, seadek. Mau tak bisa, jadi orang sebodoh tapi memberi barokah. Seperti apa orang bodoh yang memberi barokah? Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang bedui. Seorang bedui ini orang bisa, odi ini bisa, salah bisa kemudian yang ebolok. Ya, salah bisa kemudian yang ebolok. Beliau hadir menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ampian pada waktunya kiamat. Kiamat napara. Kudu pasti harus jelas kapan tanggal dan harinya. Benih pada kiamat butuh diberi ya. Benih itu ya. Diberi kan butuh kiamat. Jadi ada seorang bedui, seorang orang yang hidup di desa, dia menghadap kepada Rasulullah. Seorang bedui bertanya, kapan pastinya kiamat ya Rasulullah? Ya. Rasulullah tidak menjawab, karena dalam Al-Quran itu nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nggak boleh langsung memastikan mau tepat malam Jumat tanggal 15 Sabtu kan. Terus kemudian sahabat-sahabatnya Rasulullah semua cerdas menggerutu kepada Rasulullah. Rasulullah tak mendengar pertanyaannya. Bedui ini bukan sebuah nama ya. Orang yang hidupnya di desa itu dijuluki bedui. Paling tak mendengar Rasulullah dan sahabat. Akhirnya Rasulullah manggil si bedui. Beduinya, coba kan apa? Benar tanya apa? Adanya kiamat. Pajilah Rasulullah. Mau najilah segi kiamat, pajilah tanggal berapa, tahun berapa, kemudian hari apa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya kepada si Badui, terus persiapanmu apa menghadapi kiamat itu? Apa bekalnya? Mau apanya kejelasannya kiamat, bekalnya kamu nanti apa? Sholat saya biasa-biasa ya Rasul, wajib dilakoni, sholat jarang-jarang, tahajud monpatlong, istikharah menajak pentingnya ya Rasul. Puasaan ngaji-ngaji akhirnya terus ke kaca ya Rasul. Dan saya boleh setong tak sakake ya Rasul. Akhirnya komponan tahajud karena toh terus abang tak puasa gabung kau orang apa puasa. Dan saya berdui setemana ya. Tapi begitu setong anda naden kau ya Rasulullah. Apa diradannya? Kau udah senang keajunan ya Rasul. Jangan mengadir ya. Akhirnya Rasulullah memberi apa namanya hadis ini banyak yang menghafalkan. Ibunya siapa? Jadi makna atau terjemahan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu ana mani man ahbabtah, katanya Rasulullah. Jadi saya itu bersama dengan orang yang mencintaiku ya. Jadi orang itu bersama apa orang? Jadi Rasulullah itu bersama atau bareng dengan orang yang mencintai Rasulullah. Itu adanya orang Badui. Ngada lagi ibadah pas-pasan, wajib berak melaksanakan wajib, ngaji jarang-jarang. Aku boleh semua akhir ya. Para kusenah ngaji belum kan para kusenah. Entar ke komporan dia. Akhirnya yang diandalkan oleh seorang Badui ini hanya cinta kepada Rasulullah dan para ulama. Itu yang diandalkan oleh Badui. Aneh kata aneh, kata ilmu kata aneh. Hanya mengandalkan cinta kepada Rasulullah dan para ulama. Sehingga Rasulullah menyampaikan, saya nanti di surga bersama dengan orang yang mencintai saya. Maksudnya seperti apa? Kalau sekarang kita praktekkan cinta kepada Rasulullah, maka cinta dengan apa yang menjadi tradisi atau dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya diantaranya seperti hanya majelis taklim Aridho ini kita pertahankan. Ini sebuah bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan cara ahli sunnah wal jamaah. Setelah itu si Badui bahasa bangga. Apa bahasa bunga? Ngada lagi ilmu tadi ilmu, ibu udah pas-pasan, puasa colak-colak, kadang ngirit ngenong, ya, boleh ya, alhamdulillah mantap. Orang tadi ngirit ya, bisa. Terus kemudian setelah si Badui ini pulang ke rumahnya, tapi kira boleh Badui. Kan tugasnya Rasulullah sering abidah itu menyampaikan urusan akhirat, bahwa nanti di akhirat orang yang ibadahnya diterima oleh Allah maka langsung masuk ke surga. Datang Badui boleh, Muhammad, dan saya Badui orang bisa hobi emono, sekarang bisa sih boleh dengan emono. Dia Muhammad dan cetak batu akhirat lah. Dan saya Badui. Kok terwatanya siapa pagi saya meriksa dengan akhirat dia sampai. Dan saya meriksa pagi ya Allah. Ternyata saya Badui langsung beli. Mulai akhirnya aku Rasulullah aku sangki Rasulullah. Banyak datang apanya? Dia siapa saya meriksa, tak tahu beli akhirnya panggil boleh. Beli kena. Bermakna apa? Mereka tanya siapa meriksa wajib di akhirat. Ketika dijawab Allah, akhirnya si Badui aja jawab, engkau bunga Muhammad pun Allah saya periksa, karena engkau tak pernah akan lain Allah. Sampai detik ini saya tetap mesra dengan Allah. Tidak tahu kalah.
Sering paham ya? Terutama yang sudah punya keluarga ya. Terutama yang sudah punya keluarga. Masih nanti keluarga bon kancah tetanggana dengan orang tuanya dia akan naik. Karena nanti yang memeriksa di akhirat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harus bermesra semesra mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paham ya? Nah, terus yang paling akhir, yang paling terakhir ya. Doa bijan. Poin yang ketiga, pertanyaan si Badui. Orang Badui ini maksudnya begini ya. Jadilah orang bodoh tapi memberi barokah. Ini bentuk sebuah barokahnya Badui. Tanpa tahu dengan pertanyaannya si Badui. Contohnya yang ada lagi ibadahnya pas-pas. Hanya dengan cara kita cinta kepada Rasulullah dan ulama. Ada lagi ibadah pas-pasan. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kita tidak harus selalu mesra, harus selalu mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah yang akan memeriksa kita nanti ibadah kita ya, sehingga kita harus bermesra dengan Allah. Poin yang terakhir ya, poin yang paling akhir, Badui ini, seorang Badui ini datang lagi kepada Rasulullah. Muhammad kan, jangan kutara kumpulan Muhammad, yang ada kumpulan. Dan si Badui benar gemes kumpulan benar kumpulan. Coba minta action Muhammad, abdi tahu action. Abdi tahu action. Misal kamu di sampai tak minum, kamu anda punya sekarang. Akhirnya Rasulullah doa kepada Allah minta hujan, hujan. Hujan terus sampai 2 hari 2 malam. Rasulullah tak akan ke sana, sampai seminggu hujan. Akhirnya si Badui menggerutu. Datang pada Rasulullah, boleh Muhammad. Mak sampai seminggu hujan. Umbi talanyo sama Muhammad. Si Badui. Kenapa dia tak Badui? Akhirnya mata boleh kamu ya Allah ambu hujan. Misal ke Badui di nama tekap. Saya minta Badui hanya bagaimana seger ya. Seger. Tanaman seger terus kebun-kebun seger dengan adanya hujan itu. Itu sebagai bukti bahwa alam semesta itu tunduk kepada Rasulullah. Itu kan memberi barokah, memberi barokah. Orang yang butuh memberi barokah. Salah butuh kita mereka. Jangan sampai seperti itu. Salah butuh jadi anak jalan. Anak jalan hanya sekat komputer sudah kan? Tidak mau. Digiring ke surga saja tidak mau. Tidak mau. Angking mundur si orang yang dikirim ke surga sangat tuh. Isra was warga gak pugi. Gini. Entar kamu maburi makan ada. Ada yang makan tidak kena isra was warga. Tidak pugi. Jadi paham ya? Jadi mungkin dengan tanah Badui kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil barokah dari apa yang terjadi, yang dialami oleh seorang Badui. Terakhirnya sebagai bukti bahwa alam semesta itu tunduk kepada Rasulullah. Buktinya bisa diatur, hujan bisa diatur, kemudian hewan-hewan bisa menikmati atau bisa seger ya dengan adanya hujan tumbuh-tumbuhan. Jamaah Majelis Taklim Alegon yang saya banggakan, mungkin itu ya, semoga apa yang saya sampaikan kita semua bisa mengamalkan atau bisa memetik hikmah dari kejadian seorang Badui, orang desa yang hidup di pulau ya, orang di Iblisaki polos akan tapi bisa memberi barokah, kepada yang lainnya. Sahabat sahabatnya Rasulullah yang cerdas, pintar kalah aja, karena kau yang Badui. Karena Anda hanya orang Badui mendengar dari ilmu, tapi
mengandalkan kita kepada Allah dan pada budak. Saya akhiri, sekian dari saya.